Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini koneksi antar materi modul 21A9 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Deski Yustiarni, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Bener Meriah. Dengan Bapak Fasilitator, Bapak Muhammad Hari Purnomo Hadi dan Ibu Pengajar Praktik, Ibu Lisa Wahyuni. Semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, di mana kebutuhan belajar murid ini sangat beragam antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Dari hal ini diharapkan guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, di mana kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui untuk dapat mempelajari atau menemukan keterampilan baru yang dapat dilakukan murid. Juga dapat menentukan minat murid, di mana minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat ini adalah suatu motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Juga menentukan profil belajar murid, di mana profil belajar murid ini mengacu pada cara-cara bagaimana seorang anak dalam belajar. Yang pertama itu lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk anak. Untuk memenuhi kebutuhan murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid dalam belajar, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajar, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Untuk menentukan strategi mendiferensiasikan pembelajaran, yang pertama ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan atau materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan minat dan profil belajar murid. Yang kedua adalah diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap murid. Karena setiap murid itu berbeda minat dan kebutuhannya. Dan yang ketiga itu adalah diferensiasi produk, di mana bukti atau karya yang menunjukkan apa yang murid pahami sebagai hasil belajar murid, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari oleh murid ketika belajar di dalam kelas bersama guru, atau karya yang telah dibuat oleh anak. Keterkaitan antar modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya. Modul 1.1 dan modul 2.1 untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Dan pada modul 1.2 dan modul 2.1 untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi.
Dan pada modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan pada modul 1.4, pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya positif. Ini merupakan kaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Terima kasih telah menyaksikan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.